siapapun ahabbal ilma wal ulama, yang mencintai ilmu dan para ulama. Masya Allah, dia senang ilmu, dia kejar. Ada pengajian Al-Azhar jam sekian hari A, kejar. Masya Allah. Ada pengajian malam Jumat, kejar. Dia Al-Ihsan pengajian sekian, kejar. Tapi mengejar ilmu itu tidak meninggalkan ikhtiar untuk duniawinya. Ya, jangan waktu kerja bolos kejar kajian, salah juga dong. Tidak begitu, ada keseimbangan. Ya, Utsman bin Affan itu kaya, kerja, tapi tahu menempat kapan ngaji, kapan kerja. Dan ngajinya juga spesifik, ngaji dari Nabi. Itu Masya Allah tuh. Anda kalau buka kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi, itu semua pedagang, pebisnis di era Nabi itu seimbang semua. Mereka punya jadwal kapan ngaji dengan Nabi, kapan bekerja, kapan berdagang. Dan dahsyatnya, kata Al-Imam An-Nawawi, itu malamnya itu masih tahajud konsisten. Masih tahajud loh. Dan kayanya kan di level tertinggi kan, yang ketiga, kebangetan kayanya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Masih bisa ngaji. Makanya hafal Quran. Ya, pebisnis kaya, asetnya sampai sekarang masih ada. Utsman tuh udah meninggal. Rekeningnya ada di Bank Saudi. Punya rekening, bayangin tuh. 15 abad, nggak pernah daftar, rekeningnya ada. Anda daftar belum tentu diterima gitu kan. Itu menarik tuh. Punya hotel aset, tulisannya jelas, wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di Madinah. Udah jadi, Bang, udah dipakai lagi hotel itu. Tapi tahukah, beliau punya waktu untuk ngaji. Dan semua level-level profesional itu, ya dengan semua tugasnya, itu masih bisa ngaji. Sampai ke pamannya Nabi Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu masih ngaji. Beliau kan pedagang juga. Dan bahkan melihat ke anaknya, waduh nih Baba nggak bisa ngaji penuh nih. Anak saya mesti dapat nih dari Nabi ini. Jangan sampai saya ketinggalan di rumah. Anaknya disimpan di situ. Abdullah kecil, Abdullah bin Abbas. Makanya sering disingkat Ibnu Abbas. Kenapa disingkat Ibnu Abbas? Abdullahnya nggak disebutkan karena peran ayah untuk menunjukkan apapun yang dihasilkan anaknya, ayahnya dapat transferan pahalanya. Istrinya mensupport, dapat bagiannya. Ummu Fudail. Jadi begitu caranya. Makanya Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Anaknya itu masih usia 13-15 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Itu. Investasinya begitu. Nah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari itu digambarkan malamnya masih sempat tahajud sampai khatam Al-Quran. Gimana tuh? Ya kalau kita melihat orang jangan disamakan dengan kita. Orang itu semakin soleh, semakin berkah waktunya. Ashabul Kahfi itu kan soleh-soleh. Tidurnya kayak semalam, ternyata 309 tahun. Ya kan? Cuman kayak semalam 309 tahun. Ya. Antum tidur? Susah kalau mau dibalikin ke saya, ke kita kan agak jauh kan. Nah jadi kalau para ulama, orang-orang soleh itu dikasih keberkahan waktu. Sedikit tuh kayak banyak. Menghatamkan sesuatu, khataman ini, khataman itu, Masya Allah tuh berkah waktunya. Terpakai semua tuh. Jalan dari sana ke sini bisa 1 juz. Orang kerjakan sebulan, dia cuma kerjakan ya berapa menit saja. Ada yang 10 menit, 15 menit, 20 menit. Berkah. Berkah, ziyadatul khair. Ada orang yang senang, man ahabbal ilma, ada orang yang cinta ilmu, wal ulama, dan juga mencintai ulama. Ya, al ulama sudah saya terangkan ya di pertemuan yang lalu kualifikasinya, kriterianya apa saja. Awas jangan disamakan semua tuh. Kalau di Timur Tengah itu jelas kualifikasinya. Siapa yang ustadz, siapa yang da'i, siapa yang muballigh, siapa yang alim, siapa yang faqih, siapa yang mufti, siapa yang qadhi. Jelas. Jadi kalau levelnya sudah alim, berarti dia menguasai disiplin-disiplin ilmu. Tuh, ulama itu jama' dari kata alim. Kalau mufti, wah itu sudah paham perangkat semua, memberikan fatwa. Di Timur Tengah itu kalau ada mufti ngasih fatwa, jangan ditanya dalil. Bisa marah itu. Dan ketahuan gak sopan. Dia berikan fatwa, mana dalilnya katanya. Nah itu, aduh, bisa suruh pergi itu. Kalau nggak percaya saya, cari lagi tempat lain katanya kan. Gitu. Kalau mufti itu sudah manusia dalil. Jadi mufti itu, orang itu sudah dalil. Sudah dalil. Makanya orang-orang tersebut kadang sering jadi rujukan. Bahkan para ulama itu kalau sedang turun, futur, itu pergi ke tempat-tempat ulama lain. Yang tingkat di atas ya cuma lihat orangnya saja begini, ingat sama Allah, balik lagi tuh. Ya. Itu sudah dalil tuh. Nanti di atasnya qadhi.
Nah, pulang ke kita semua jadi sama karena disebut satu nama, Ustadz. Gitu kan? Nah, dan Ustadz ini jadi murah. Saya lihat kok jadi murah gitu sekarang gitu. Ya, tapi memang Nabi sudah kasih tanda di hadis Muslim di jilid pertama nomor 11 sampai 12 tuh. Ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati fi akhir zaman unasun, akan datang nanti di masa-masa nanti menjelang akhir-akhir masa itu akan datang kata Nabi sekelompok orang, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan ngajarin kamu, ceramah depan kamu atau nyampaikan sesuatu yang bikin kamu kaget kalau dengar itu. Orang dulu juga kalau dengar ikutan kaget kata Nabi itu. Karena belum pernah disampaikan dari pakem-pakem yang terwariskan. Jadi di Islam itu pengetahuannya itu indah sekali, punya sanad, ada pakemnya tuh. Nggak bisa kita bergeser dari situ. Ijtihadnya boleh terbuka sesuai dengan masanya, tapi kaidahnya, pakemnya itu terjaga, sehingga di Islam itu semua referensinya itu terjaga dengan baik. Qurannya terjaga, hadisnya terjaga, pemahamannya terjaga, sehingga nggak ada potensi penyimpangan. Coba sholat dari dulu sampai sekarang, subuh masih 2 rakaat kan? Caranya sama kan? Ilmunya pun terjaga, fikihnya terjaga. Jadi nggak bisa orang fatwa sembarangan. Nggak sholat pun nggak apa-apa, yang penting tercegah perbuatan keji dan mungkar, gitu kan? Ya. Kan fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan ini pakai dalil lagi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat katanya. Kan udah tercapai tujuannya. Itu kalau orang dulu dengar ikut bingung. Ya, kalau ada orang seperti itu nggak usah capek-capek pakai dalil, balikin aja. Maaf mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi kalau Anda belum sholat, Anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Yes. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, dulu awal-awal saya datang tuh, kan sholat kalau udah tercapai itu tujuannya mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya itu nggak usah sholat lagi. Ya mas, maaf ya, meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Udah selesai. Ya. Ah, jadi ada kondisi-kondisi demikian tuh. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Bingung kan? Tanya balik tuh, terus agama ente apa? Kalau ada paham begitu tuh, oh saya juga muslim kok. Ayo, kalau begitu kalau Anda menganggap semua sama, nanti kalau meninggal kamu saya bakar ya, kan semua sama. Ya, kayaknya nggak usah pakai kain kapan ya, gitu kan? Kita siapin tuh, yang khusus misalnya apa tuh? Dari karung goni misalnya siapin. Kita bakar tuh. Oh enggak juga, tapi ya, berarti Anda mesti milih Joni. Ya? Ya, makanya orang dengan merasa, kan Qurannya juga jelas, Quran itu sangat objektif. Jelas kok, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fin. Hormati keyakinan orang, hormati. Kita memilih apa yang diyakini. Kalau orang tanya, kita jelaskan. Kalau argumentasi, sampaikan secara ilmiah. Ya, jangan mencela juga. Ya, jangan mencela, kata Quran itu jangan mencela. Kalau ditanya, jelaskan. Itu toleransi paling indah dan gak usah ikut-ikutan. Muslim sholat di masjid. Yang Kristen, ya silahkan di gerejanya. Yang Hindu punya tempatnya sendiri, Buddha demikian, Konghucu juga demikian. Ya, silahkan aja, nggak usah ikut-ikutan. Jangan Anda sholawatan di gereja misalnya, ya, atau adzannya pindah misalnya. Hormati, jangan ganggu. Hormati, jangan ganggu. Kalau ditanya dijelaskan. Ya, tampilkan akhlak yang baik. Kalau sedang masak punya tetangga Kristen, bagi. Ada yang Hindu, bagi. Kan hadisnya jelas. Anda masak, baunya sampai ke tetangga, bagi kan? Walaupun ya Anda tuh apa bagian akhirnya aja, walaupun cuma kuahnya. Anda makan sop ayam, kan masaknya sop ayam, dibagi kuahnya bagi tetangga, ayamnya Anda makan sendiri, ya? Tetangganya tanya, kok cuma kuahnya? Hadis Nabi Pak. Anda yang salah, Nabi yang jadi tersangka kan? Gitu kan? Bagi, tapi kan di hadisnya nggak pernah disebutkan kalau tetangga Anda misalnya Muslim saja, kan tidak kan? Bagi. Nanti dia bertanya kan, Anda bagi, Pak ini ada sop ayam Bu, ya. Aduh, udah diterima kan Du Pak, baik sekali. Bukan baik, Islam yang mengajarkan saya berbagi. Nabi Muhammad yang mengajarkan saya seperti ini. Insya Allah. Besoknya dia udah assalamualaikum tuh ke rumah Anda, assalamualaikum. Dari sop ayam dia assalamualaikum tuh, kenal tuh. Mau ngembaliin panci Pak, katanya. Oh iya. Kira-kira hari ini Nabi Muhammad ngajarin berbagi lagi enggak? Alhamdulillah.
Man ahabbal ilma wal ulama, siapa yang mencintai ilmu dan ulama, ulama yang khasyah, yang dekat dengan Allah, lihat wajahnya ingat kita sama Allah, khusyuk, fatwanya enggak terburu-buru, fatwanya didasarkan ketaatan kepada Allah, ilmunya enggak diragukan. Kalau ada yang seperti itu, cintai. Orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan ilmu, mencintai para ulama, lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi, maka berpotensi kesalahan-kesalahannya pun akan terjaga, tidak dituliskan kesalahannya selama hidupnya. Nah, ini pengertiannya, ada pengertian yang lafzi, hakiki, ada pengertian maknawi. Ya, tapi kita lihat status hadisnya dulu nih. Di situ ada nomor di atasnya 3 tuh, ada footnote di bawahnya. Nah, jadi kita tahu status hadisnya. Kalau orang belajar ilmu hadis udah tahu ini pasti dhaif hadisnya, tahu udah pasti dhaif nih, atau dekat pada yang palsu. Nanti ada kitab, tulis kitabnya nih. Ini kitab kecil sekali, masuk saku aja masuk, saku jasni masuk, kecil kitabnya, kutaib lah, kecil. Karena Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tuh nulis kitab kecil, namanya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, cahaya untuk menunjukkan yang sahih dan dhaif, pembeda yang sahih dan dhaif. Di situ beliau terangkan kaidah-kaidah yang dengar hadis saja tahu ini pasti dhaif. Ah, ini maudhu' nih, ini sahih. Dengan dengar aja, tipis, ya, tapi bahasa Arab. Dan saya lihat belum diterjemahkan tuh. Ada kualifikasinya, nanti ada ciri-cirinya tuh. Nah, yuk kita baca dulu supaya tahu ya. Dzakara Ibnul Jauzi fil Ilal. Ibnul Jauzi menyampaikan dalam kitabnya Al-Ilal wa qala, ya, dan beliau mengatakan hadza haditsun la yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi sanadnya ditelusuri hadis ini, dilihat ternyata tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari penelusuran Ibnul Jauzi enggak ditemukan sanad tersambung ke Nabi, ya. Nanti kita lihat, jangan simpulkan dulu. Wa fihi Muhammad bin Amr, di dalamnya, di dalam sanad itu ada seorang bernama Muhammad bin Amr. Qala Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis paling populer, namanya Yahya bin Ma'in. Itu jadi standar untuk menilai, beliau itu sosok standar untuk menilai bahwa kualitas hadis ini sanadnya sahih atau dhaif. Ya, jalurnya tersambung ke Nabi atau enggak. Itu kualifikasinya tinggi itu Yahya bin Ma'in. Nanti ada Imam Adz-Dzahabi, kitabnya banyak sekali. Itu yang sering dikutip. Kalau Syekh Al-Albani itu cuma ngutip ujungnya, ini sahih, ini dhaif, dikutip dari sipulan. Tapi kalau Yahya bin Ma'in itu tahu sanadnya. Ini kualifikasinya ini kualifikasinya ini, Yahya bin Ma'in. Ya. Kita dulu ngaji ilmu hadis jadi tahu ya penelusurannya ini luar biasa. Ma zalan nasu yattaquna hadithahu. Nah, hadisnya Muhammad bin Amr ini itu masih dihindari oleh banyak orang, kata Yahya bin Ma'in. Halus bahasanya. Ini menunjukkan bahwa secara sanad masih bermasalah, gitulah bahasa halusnya. Biasanya kalau ada yang demikian, orangnya baik, tapi secara riwayat masih diragukan. Nah, ini ketatnya dalam ilmu hadis, kebaikan itu tidak menunjukkan riwayatnya harus langsung diterima. Tidak. Berilmu enggak? Betul baik. Tapi ilmunya misalnya belum kualitatif. Belum tentu diterima riwayatnya. Karena menerima ilmu itu kualifikasinya bukan hanya baik, tapi juga ada ilmunya, tersambung riwayatnya. Sebaliknya yang punya ilmu belum tentu diterima kalau nggak baik akhlaknya. Jadi harus nyatu dua-duanya itu. Makanya riwayat nanti ada 3M namanya, 3M. Ya, 3M itu nanti ada yang mungkar, matruk, maudhu'. Bukan mencuci tangan, menjaga jarak, bukan. Ya, 3M itu hadis mungkar, matruk, dan maudhu'. Apa hadis mungkar itu? Hadis yang diingkari riwayatnya bukan karena matannya, karena perilaku orangnya. Orangnya sering menyimpang. Ya. Misal diketahui ada orang, mohon maaf ya, dia kelihatan sering berbuat menyimpang, ada yang mabuk, ada yang apa, tiba-tiba nyampaikan hadis, itu nggak diambil riwayatnya. Supaya apa? Supaya riwayatnya nggak jadi fitnah. Kok riwayat disampaikan oleh orang mabuk? Pantas begitu riwayatnya pemabuk katanya. Imam Al-Bukhari itu jauh-jauh dapat info, beliau jalan, ada orang yang punya koleksi hadis, cuma orang itu di satu tempat, datang ke situ. Tiba-tiba saat datang ditunjukkan orang tuh orangnya kan, dia sedang bermain dengan hewan, ada yang menyebut keledai, ada yang menyebut ayam.
Main, datang dia. Kayak mau ngasih makan, begitu datang, makanan nggak dikasihkan. Nah, balik lagi. Gitu kan? Makanan nggak dikasih. Imam Al-Bukhari balik lagi, nggak diambil riwayatnya. Padahal dia punya riwayat itu. Yang nunjukkan tadi bingung, ditanya, Syekh kok pulang lagi katanya, nggak ngambil, nggak jadi. Apa komen beliau? Sama hewan itu aja bohong, apalagi sama Nabi katanya. Tuh. Sama hewan saja dia berdusta. Bagaimana bisa menyampaikan hadis Nabi? Dilihat tuh. Nah itu namanya nanti ada kualifikasi di wara' dan fiqh. Ya makanya ahli hadis itu menjaga sesuatu yang bahkan mungkin bagi orang biasa itu normal, tapi bagi para ahli hadis itu nggak biasa. Ya, kayak duduk-duduk pinggir jalan misalnya tuh. Ya, itu biasa bagi sementara orang. Ahli hadis biasanya tidak melakukan itu. Dia jaga hak orang lewat supaya orang itu kalau lewat nggak canggung karena ada dia duduk di situ, di tempat yang nggak biasa duduk lah. Ya, itu kan ada jalan raya tuh. Ya, saya duduk samping itu, bikin duduknya duduk santai, bukan duduk sementara. Ya, itu sampai menjaga begitu tuh. Ya, dijaga, apalagi duduk tengah jalan itu kan, nggak mungkin tuh. Nah, jadi ini komentarnya, teruskan dulu supaya nggak sepotong-sepotong ya. Teruskan, halaman selanjutnya. Wa ta'aqqabahu Ibnu Iraq fi Tanzih ba'da dzikri kalamihi qala wa ma adhunnu Muhammad bin Amr yahtamilu mithla hadza. Ada lagi yang membela. Cuman membela kebaikannya, bukan menunjukkan kualifikasi ilmunya. Ya, siapa di antaranya Ibnu Iraq? Ibnu Iraq berkata dalam kitabnya, ya, di dalam At-Tanzih beliau menyampaikan, aku kira itu Muhammad bin Amr itu enggak seperti yang orang-orang duga. Itu bahasa halus juga. Orangnya baik gitu kan. Nah, tapi dari segi sanad dipersoalkan. Jadi bermasalah di sanad dia. Jelas? Baik. Teruskan. Oh, tadi mungkar ya. Yang kedua matruk. Matruk itu orang yang sering banyak cerita, berdongeng. Ya, jadi nggak bisa dibedakan nanti mana hadis, mana cerita. Dan yang ketiga maudhu'. Maudhu' itu memang orang yang sengaja meletakkan hadis dinisbatkan kepada Nabi dengan motivasi yang macam-macam. Termasuk nanti ada ustadz juga ada. Dulu di masa-masa lalu membuat hadis-hadis supaya orang kembali untuk ibadah, tapi mengarang itu dinisbatkan ke Nabi ada. Sampai pedagang juga ada. Dulu ada tukang terong tuh supaya terongnya laku, dia bikin kalimat seperti hadis Zamzam. Ma'u zamzama dawa'un likullidain. Zamzam itu obat dari segala penyakit. Dia tukang terong bikin hadis, dia sebarkan bazinjan dawa'un likullidain. Terong obat segala penyakit. Supaya laku terongnya itu. Ada juga dari kalangan-kalangan yang lain. Banyak hadis-hadis itu bisa ditemukan dalam kehidupan kita. Seperti ikhtilafu ya, ummati rahmah. Ikhtilaf dari umatku itu adalah rahmat. Itu hadis palsu. Kemudian makan saat lapar berhenti sebelum kenyang. Itu bukan hadis. Itu cerita. Saya nulis buku itu ada menyoal hadis populer. Itu saya turunkan di situ sanad dan penjelasannya. Ya. Dulu kami waktu belajar ilmu hadis, saking mudahnya mengemas hadis-hadis itu, ya seperti hadis padahal bukan. Itu orang Jawa sama orang Sunda gabung untuk kasih contoh. Afdalud dahri bi faisil laili kucipa wa kuripa wa ubina hatta karusa udanguhu fa idza bukhila fa duriba unuquhu thalatha marat hatta utiha rawahu syaikhan. Syaikhan itu kan kalau di dalam ilmu hadis Al-Bukhari dan Muslim. Syaikhan di sini syekh orang tua dari Jawa dan Sunda nyatu. Bikin kalimat afdalud dahri, dahar yang paling afdal bi faisil laili dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kuripa tambahin kerupuk, hatta karusa udangu sehingga terasa udangnya, wa ubina tambahin abon. Fa idza bukhila apabila kabekhulan. Fa duriba unuquhu maka pukulah punduknya talata marat 3 kali hatta utiha sampai utah muntah. Rahu syaikhan. Ya, jadi ini kadang ada dalam candaan-candaan untuk mengingatkan hati-hati kalau belajar yang teliti. Tapi juga menyimpulkan, jangan cepat menyimpulkan. Dhaif nih, jangan amalkan. Tar dulu cepi. Ya. Ya, cepat pikirin dulu gitu, jangan langsung disimpulkan. Ya, tes dulu. Nah ini gambarannya gitu ya. Qultu ya'ni li'annahu min rijalil arba'ah. Kenapa? Karena ini termasuk dari 4 bagian yang dinilai baik. Wallahu ta'ala a'lam. Wadh-dhahir anna al-bala'a mimman dunahu. Dan yang nyata kami perhatikan bahwa ujian yang dimaksudkan kurang kredibel itu adalah sosok selain beliau, ya, bukan beliaunya. Qultu qala adz-Dzahabi fi Talkhisil Wahiyat. Imam Dzahabi menyampaikan dalam kitabnya Talkhis, hadza man wada'a Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi Syekhul Ibni Razqwi, ya, atau Razaqwi, wallahu a'lam. Jadi yang menyampaikan ini, yang menuliskan ini bukan Muhammad bin Amr,
Tapi kata Imam Az-Zahabi adalah Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi. Jadi secara singkat, hadis ini secara sanad bermasalah. Ya kan? Atau tidak tersambung langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara matan bagaimana? Secara matan. Dan apa motivasi para ulama menampilkan hadis-hadis dhaif atau maudhu dalam bab keutamaan? Ada dua nanti. Nah ini penting belajar di ilmu hadis, pakai ilmu kita bacanya. Yang satu, kalau Anda temukan hadis-hadis dhaif misalnya, atau bahkan palsu dalam kitab ulama, itu biasanya bukan ingin menjadikan sandaran sebagai hujah secara langsung, tapi ingin menunjukkan perbedaan antara sahih dengan dhaif, tujuan pertama. Jelas ya? Sebab kalau nggak ditampilkan nanti orang nggak tahu mana sahih mana dhaif. Makanya kalau Anda ngaji yang Al-Bukhari gampang, sahih semua. Sahih semua sudah. Hadis Muslim sahih semua jelas. Tapi kalau Anda buka Sunan Ad-Darimi misalnya, gimana bedakannya? Terus kalau Anda nggak kenal yang di situ, sementara udah Bukhari aja misalnya, itu berpikirnya dangkal. Kenapa? Karena nggak semua hadis itu ada di kitabnya Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari kan punya masa, punya waktu, meninggal, nggak sempat mengumpulkan semua. Yang neruskan siapa? Imam Muslim. Imam Muslim meninggal, siapa yang neruskan? Al-Hakim Naisaburi dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim Naisaburi meninggal, siapa yang teruskan? Nggak ada. Karena itu nggak semua cakupan dalam hadis ada di Sahih Al-Bukhari. Anda inti dari Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, pengen sujud tuh, telapak tangan dulu apa lutut dulu? Cari di Al-Bukhari, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Karena hadisnya nggak ada di situ. Al-Bukhari itu tema umum. Kalau pengen ngaji hadis terkait bab fikih, buka kitab Sunan. Kitab Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Nah di kitab Sunan ini karena masalahnya fikih bukan masalah umum, maka mesti dijelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini yang dipakai, ini yang bermasalah. Kalau ada yang sahih, pakai yang sahih, jangan gunakan yang dhaif. Nanti ada kualifikasi. Bab-bab yang pokok, yang usul, nggak boleh pakai yang dhaif, harus yang sahih. Misal dalam sholat kan pokok, nggak boleh pakai hadis dhaif. Gitu. Nah tapi banyak nanti datang bab-bab tentang sholat itu terkait dengan hadis dhaif. Jangan sandarkan di situ, jangan pakai itu. Ya, misalnya di bulan Rajab kan banyak tuh, banyak di bulan Rajab itu banyak sekali hadis-hadis dhaif, sisanya palsu, kan? Banyak sekali hadis dhaif, sisanya palsu. Tapi berarti nggak ada yang sahih, ada yang sahih. Ada yang sahih tentang Rajab. Misalnya di hadis Muslim, nomor hadis 1679 sahih tentang keutamaan Rajab itu. Ya, nanti ada yang tentang puasanya, ada yang tentang ibadahnya, ada yang tentang memuliakan yang hurumnya, ada. Nah, kalau ada yang sahih, nggak usah pakai yang dhaif. Itu maksudnya. Tapi jangan Anda simpulkan karena dhaif nggak ada amalannya. Ntar dulu, cek dulu ada yang sahih nggak. Yang kedua, biasanya menunjukkan afdhaliyatil amal atau keutamaan amalan, bukan yang pokok. Tapi amalan-amalan umum yang utama, yang menunjang kepada yang pokok. Nah Imam Ahmad bin Hanbal bahkan punya prinsip. Daripada pakai pendapat, mendingan pakai hadis sekalipun dhaif. Itu Imam Ahmad tuh. Imam Ahmad tuh rujukannya siapa? Rujukan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Rujukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rujukan Syekh Al-Albani. Jadi rujukan itu imam besarnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu masih menggunakan hadis dhaif dalam keutamaan amal. Keutamaan amal itu yang umum, yang pokok-pokok, yang umum, bukan yang pokok. Yang mendukung keumuman. Misal kita misalnya ingin belajar tentang ilmu. Ya, ini kan belajar kan, utama kan? Ya kan? Nah, untuk mendukung kita semangat kan butuh motivasi. Anda kalau nggak punya motivasi, bagaimana bisa ke sini? Ini kan dimulainya subuh nih. Bahkan ada yang datang sebelum subuh tuh. Kalau nggak punya motivasi nggak mungkin datang ke sini. Ngapain? Online aja bisa katanya. Kan? Anda butuh motivasi. Maka para ulama menghimpun hadis-hadis selain yang sahih, ada keutamaan-keutamaan. Sanadnya memang dhaif, tapi isinya berkesesuaian dengan yang sahih. Bisa dari segi lafaz, bisa dari segi makna. Maka yang seperti itu masih bisa diambil. Jelas ya? Nah, begitu cara memahaminya. Jadi jangan langsung simpulkan, tinggalkan kitabnya, enggak. Musibah kalau begitu. Imam Al-Ghazali itu banyak kitab hadis palsunya, tinggalin, gak usah dibaca. Berarti dia belum paham. Belum baca berarti itu. Belum baca. Gak begitu, musibah kalau begitu ntar. Ya, cara memahaminya bagaimana? Nah, termasuk di sini. Ini hadisnya jelas dhaif, bahkan mendekati palsu, bahkan gak tersambung ke Nabi SAW dalam yasih. Tapi dari segi makna, segi matan, itu ketersambung. Ada korelasi. Apa korelasinya?
Bukankah orang yang cinta ilmu dan benar-benar cinta ulama-ulama yang benar, dia akan mendapat bagian kebaikannya? Anda kalau ngaji dengan ulama, ulamanya benar, bukankah akan merubah kita jadi orang baik? Ya kan? Kalau sudah merubah jadi orang baik, bukankah dengan kebaikan itu terjaga kita dari kesalahan? Kalau nggak berbuat salah karena terjaga dengan ilmunya dan dibimbing oleh ulama, dibimbing ulama yang thiqah, dianya cinta ilmu, senang ngaji, terjaga dari keburukan, otomatis dia akan konsisten pada kebaikan. Kalau konsisten baik, nggak ada yang dicatat, yang salahnya mana mau yang dicatat? Apa yang mau dicatat? Karena dia konsisten baik. Dan itu pasti ulama baik itu merubah muridnya. Itu pasti, itu ukuran pertama itu perubahan, bukan banyaknya hafalan. Ingat ya, ingat baik-baik. Ngaji itu dimanapun, ukuran suksesnya, yang pertama kali itu bukan bertambah pengetahuan jadi hebat, bukan. Yang pertama kali itu bertambah imannya, sehingga merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu iman didahulukan dibanding ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah di ayat ke-11. Nah, kalau Anda ngaji, misal ngaji Quran, ngaji sunnah dan sebagainya, apa ukuran pertamanya? Fatir ayat 32. Thumma awrafnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada orang-orang yang kata Allah kami wariskan itu senang Quran, ada yang ngaji Quran. Ngaji, kajian Quran, kajian sunnah, kajian macam-macam datang. Maksudnya ngaji sunnah gitu kan? Ngaji. Jangan sampai tidak menempat ya. Tempatkan istilah sesuai dengan tempatnya. Jangan bikin yang aneh-aneh. Masjid sunnah misalnya. Oh yang lain apa masjidnya? Wajib. Gitu kan? Masjid ya masjid gitu kan. Sunnah itu terkait dengan perilaku kehidupan, terkait referensi ke Nabi. Itu poinnya. Jadi menempatkannya yang benar. Syariah itu juga jelas. Bank syariah, bank sesuai dengan ketentuan syariah. Koperasi syariah ada. Tapi kan nggak ada pingpong syariah. Hah? Gimana itu? Kalau mau surf pakai bismillah. Nyemes masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Ada tempatnya. Nah balik nih. Kami wariskan ada orang-orang yang dapat bagian Quran, senang ngaji, senang halaqah dan sebagainya. Cuma nanti kata Quran, faminhum zalimul li nafsi. Ada yang zalim tuh. Nggak menempatkan ayat sesuai dengan tempatnya. Kan di Quran dilarang mencela. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang merasa punya iman, la yasra qaumin qaum. Jangan saling mencela. Kok bisa antum ngaji, pulang ngaji mencela orang? Mana Qurannya? Mana hadis yang mengajarkan itu? La yaghtab ba'dukum ba'd, jangan gibah, jangan bikin hoax. Kok bisa pulang ngaji gibah? Kadang yang digibahkan ustadznya. Belum datang udah gibah. Ngaji kemana? Ustadz Adi, bid'ah tuh. Oh. Ketemu aja nggak pernah. Dihisab tuh di hari kiamat tuh, dihisab tuh. Dihisab. Dan jangan saling menjelekkan. Oh ini pasti si fulan, ini pasti. Jangan begitu, nggak boleh. Pandangan dijaga. Muliakan semua. Dan prasangka yang baik. Husnudzan pada siapapun. Nah itu yang benar. Wa minhum muqtasid, ada yang paket hemat, yang merubah dirinya saja. Yang penting saya berubah, diam, nggak komentari banyak orang. Untuk pribadinya belum bisa berbagi. Kalau belajar ngaji, ngapalin Quran, mojok-mojok, nempel-nempel di dinding, diminta jadi imam belum. Ah saya masih belajar, gitu kan? Itu pribadi, itu masih selamat tapi paket hemat. Hemat untuk dirinya. Yang berhasil siapa? Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Jadi di penghujung kajian kita 4 menit lagi kita selesai sehingga ada kesempatan syuruk. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ngajinya merubah diri menjadi lebih baik. Lebih baik. Perilakunya berubah. Nah, jadi kalau kita belajar, termasuk dengan saya pun Anda belajar, yang pertama berubah itu akhlaknya. Akhlak terhadap Allah berubah. Jadi senang meningkat ibadahnya. Mulai senang tahajud, mulai dekat dengan Allah. Anda kalau ngaji dengan saya, tidak merubah Anda lebih dekat dengan Allah, tinggalkan saya, cari guru lain. Cari guru lain. Berarti ada yang nggak benar dari saya. Dan yang kedua, merubah akhlak. Dengan sesama lebih baik, lebih tenang, senang dengan ilmu, ya kan? Menilai orang insaf, objektif. Kalau ada yang tak tepat, tidak sepakat, jangan dijelek-jelekan, tinggalkan aja, nggak apa-apa, sudah itu. Dan hormati tetap, ya. Dan jangan memutus silaturahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ayo minum teh sama-sama, ayo, ya. Sama-sama bareng-bareng. Walaupun mungkin ada perbedaan, teman Anda kunut, Anda tidak, misalnya nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah di situ. Jangan sampai nanti yang satu kunut, Anda bilang, udah beda aliran nih, beda manhaj, ya.
Assalamualaikum akhi, ntar aja ya. Oh, ntar aja gimana? Ya jangan begitu. Jelas ya? Nah ini secara matan ada ketersambungan. Bagaimana cara menyimpulkan ketersambungan matannya? Orang yang cinta ilmu dan cinta ulama dan ulamanya benar pasti merubah dirinya lebih baik. Kalau merubah diri lebih baik pasti konsisten pada kebaikan. Kalau konsisten pada kebaikan pasti ninggalkan yang salah. Kalau nggak berbuat salah mana yang mau dicatat sama malaikat salahnya? Itu yang dimaksud hadis ini. Man ahabbal ilma wal ulama, siapa yang mencintai ilmu dan para ulama yang benar, lam tuktab alaihi khati'atuhu, atau kalau di sini khati'atun. Kalau riwayat yang disampaikan dari Qadhi Al-Husain khati'atun, kalau di sini khati'atuhu. Ya, khati'atuhu hu-nya jadi ma'rifat, diikutkan keman. Khati'atun jadi umum, apapun itu. Memahaminya bagaimana? Kalau orang rajin ngaji, ulamanya baik, pasti jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, dia akan berusaha menjaga diri dari semua kesalahan yang mungkin terjadi. Itu khati'atun. Kalau khati'atuhu secara pribadi, dia menjaga diri. Itu maksudnya. Sehingga dirinya itu terjaga dari kesalahan. Kalau sudah tidak ada kesalahan, maka apa yang mau dicatat salah oleh malaikat? Nggak akan dicatat kesalahannya selama hidupnya. Maksudnya apa? Karena dia menjaga diri. Dari mana memahami seperti itu? Sama dengan hadis begini. Kalau puasa Arafah itu apa pahalanya? Puasa Arafah yang 9 Dzulhijjah apa? Tukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa setahun berlalu dan setahun yang akan. Setahun berlalu kita pahamlah dengan taubat gugur tuh. Setahun yang akan datang bagaimana gugurnya? Kan belum dilalui. Gimana pahamnya? Jangan salah simpulkan. Udah puasa nih 9 Dzulhijjah. Ke Al-Azhar nyolong sendal. Sendal orang tuh udah diampuni sampai setahun mendatang. Udah puasa. Bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya, orang ini sudah banyak istighfar seperti orang wukuf di Arafah. Dia mengoreksi diri, tobat sama Allah, tobat nasuha. Sampai besoknya yang di Arafah itu lontar jumroh, menghilangkan kesalahan, di sini menyembelih. Dia sembelih kesalahan yang digambarkan lewat perilaku hewani itu. Taubat sama Allah. Taubatnya itu menjadikan dia mencegah dari perbuatan maksiat. Jadi kalau benar puasa Arafahnya, dia tidak berbuat maksiat sampai setahunnya akan datang. Karena hasil puasanya menjaga dirinya. Nah begitu cara memahaminya. Sama persis pemahaman itu ke hadis ini. Kalau orang cinta ilmu, cinta ulama, dia mengejar ulama, belajar dengan baik, dia jaga diri dari kesalahan. Sehingga nggak ada potensi salah yang dicatat selama hidupnya. Itu maksudnya. Jadi jangan baca, oh ini palsu di hadisnya, tinggalin kitabnya. Udah, nggak dapat ilmunya. Jelas ya? Nah itu yang dimaksud dengan afdhaliyatul amal, keutamaan amalan. Yang memang untuk keutamaan ini, kalau ada hadis sahih itu yang utama. Kalau tak ditemukan hadis yang sahih, maka hadis dhaif bisa jadi rujukan. Kalau tak ada hadis dhaif, setidaknya pakai logika yang benar. Emang ente udah cukup bekalnya kalau meninggal? Emang ibadahnya sudah benar sehingga nggak butuh ilmu? Emang sholatnya sudah khusyuk? Oh enggak juga kok. Nah kalau enggak juga lah ngaji lah, masa seumur hidup nggak pernah ngaji, ya kan? Umar aja ngaji, Utsman aja ngaji, dijamin masuk surga tanpa hisab. Ente nama emang Umar, ente juga Utsman. Iya, profesi sih boleh sama, tapi kan jaminan nggak ada gitu. Jelas ya?